Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih, dengan semangat besar, membangkitkan ekonomi desa melalui koperasi. Dalam wacananya, Koperasi Desa Merah Putih ini akan mengelola minimal 7 unit bisnis sekaligus. 1. Gerai pengadaan sembako. 2. Gerai apotek desa, kelurahan. 3. Penyediaan kantor koperasi. 4 unit simpan pinjam koperasi. 5 gerai klinik desa, kelurahan. 6 penyediaan cold storage atau gudang. 7 logistik desa atau kelurahan, dan lain-lain sesuai potensi desa atau kelurahan. Tapi seberapa siap desa menanggung beban sebesar itu? Dalam sejarah pembangunan desa, kita sudah terlalu sering melihat beberapa program kurang berhasil karena desain yang tergesa dan miskin partisipasi. Jangan sampai Kopdes Merah Putih mengulang nasib sebagian besar KUD, Koperasi Unit Desa. Dikatakan sebagian besar, karena KUD Tanijaya yang ada di wilayah Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, masih eksis sampai dengan hari ini, bahkan sampai saat ini aset maupun omsetnya sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Khusus untuk melihat kemajuan KUD Tanijaya Kemlagi Kabupaten Mojokerto, semoga di lain kesempatan kita dapat menayangkannya. Berikut ini kita rangkum beberapa kekhawatiran dari komentar para netizen yang telah disampaikan di kanal YouTube Desa Kemlagi, yang berpotensi muncul jika Koperasi Desa Merah Putih tidak dikelola dengan hati-hati dan bijak. 1. Tumpang tindih dengan BUMDes. Sebagian besar desa sudah memiliki BUMDes, badan usaha milik desa, yang berfungsi mengelola potensi ekonomi lokal. Kehadiran Kopdes Merah Putih yang diatur langsung dari pusat bisa menimbulkan konflik peran dan fungsi. Apalagi jika jenis usaha yang digarap tumpang tindih, seperti toko sembako, pupuk, dan gas LPG. Risikonya: 1. Persaingan tidak sehat antara dua lembaga desa. 2. Kemandirian dan eksistensi BUMDes terancam. 3. Kebingungan warga terhadap lembaga ekonomi desa. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi mitra BUMDes, banyak pihak mengkhawatirkan potensi tumpang tindih fungsi dan usaha antara keduanya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan peran di lapangan dan perebutan sumber daya manusia serta dana. 2. Friksi dengan koperasi yang sudah ada. Di banyak desa, koperasi simpan pinjam atau koperasi, berdasarkan kebutuhan pendirian anggota, sudah eksis dan berjalan cukup baik. Munculnya Kopdes Merah Putih dengan dukungan penuh dari pemerintah bisa memicu kecemburuan, apalagi jika mendapat prioritas dari perangkat desa. Risikonya: 1. Konflik internal antar pengurus koperasi. 2. Rebutan sumber daya manusia dan anggota. 3. Melemahnya semangat kolektif antar warga. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal antar pengurus koperasi dan melemahnya semangat kolektif antar warga. Jangan sampai koperasi justru jadi sumber perpecahan alih-alih pemersatu. 3. Manajemen tidak profesional. Meskipun diarahkan menjalankan 7 jenis usaha sekaligus, tidak semua SDM desa siap mengelola unit bisnis secara profesional. Tanpa pelatihan memadai, Kopdes Merah Putih bisa tumbang karena salah kelola. Risikonya: 1. Gagal menjalankan usaha secara berkelanjutan. 2. Potensi kecurangan atau manipulasi data. 3. Dana koperasi habis tanpa hasil yang nyata. Kementerian Koperasi mengakui bahwa rendahnya kualitas SDM menjadi tantangan utama dalam pengelolaan koperasi. Banyak pelanggaran terjadi karena pengelola koperasi tidak kredibel dan masih terbatas pengetahuannya. 4. Risiko kredit macet dari Bank Negara. Pemerintah menggandeng Bank Negara untuk membiayai Kopdes Merah Putih. Tapi jika dilaksanakan tanpa manajemen keuangan dan bisnis yang baik, pinjaman bisa berubah jadi beban. Risikonya: 1. Kredit macet meningkat. 2. Bank jadi enggan mendukung sektor desa. 3. Program pemberdayaan desa malah terhambat. Koperasi yang gagal bukan hanya soal rugi, tapi soal kepercayaan yang ambruk. 5. Pendekatan sentralistik. Koperasi semestinya lahir dari bawah, dari musyawarah warga dan kebutuhan real. Tapi Kopdes Merah Putih lahir lewat instruksi pusat, dengan paket usaha yang diseragamkan. Risikonya: 1. Warga tidak merasa memiliki koperasi. 2. Pengurus dipilih karena kedekatan, bukan kapasitas. 3. Budaya koperasi jadi lemah dan formalitas semata. Pendekatan top-down dalam pembentukan Kopdes Merah Putih bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang otonom dan mandiri. Hal ini dapat menyebabkan warga tidak merasa memiliki koperasi dan pengambilan keputusan dikuasai segelintir elit desa.
6. Risiko politisasi koperasi. Koperasi yang dibiayai negara, dikelola elit lokal, dan punya jangkauan luas sangat rawan disusupi agenda politik. Risikonya: 1. Koperasi disusupi kepentingan elit politik. 2. Pengambilan keputusan tidak lagi independen. 3. Warga terpecah secara politik karena kepentingan koperasi. Dengan dana besar dan posisi strategis, Kopdes Merah Putih bisa menjadi kendaraan politik, terutama menjelang pemilu. Hal ini dapat menyebabkan koperasi disusupi kepentingan elit politik dan pengambilan keputusan tidak lagi independen. Jika ini terjadi, maka koperasi akan kehilangan ruhnya sebagai wadah ekonomi kolektif. 7. Ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sebagian besar unit usaha Kopdes Merah Putih berbasis barang dan jasa bersubsidi. Tanpa inovasi, koperasi hanya jadi perpanjangan tangan program sosial. Jika kemudian unit usaha Kopdes Merah Putih didorong untuk berbasis pada barang dan jasa subsidi, seperti pupuk, gas, bansos, dan sembako, ini membuat koperasi tidak tumbuh mandiri. Risikonya: 1. Koperasi hanya jadi penyalur bantuan, bukan pelaku usaha sejati. 2. Tidak ada inovasi usaha. 3. Koperasi bisa mati jika subsidi berhenti. Ini membuat koperasi tidak tumbuh mandiri dan hanya menjadi penyalur bantuan, bukan pelaku usaha sejati. Desa perlu usaha produktif, bukan sekadar distribusi bantuan. 8. Beban administratif dan laporan berlebihan. Program pemerintah biasanya menuntut laporan rutin, audit, dan dokumentasi administratif yang rumit. Jika pengurus Kopdes Merah Putih tidak dibekali pelatihan yang memadai, mereka bisa kewalahan, dan laporan menjadi formalitas belaka. Risikonya: 1. Waktu dan energi habis untuk urusan birokrasi. 2. Laporan jadi formalitas belaka. 3. Potensi manipulasi data meningkat. 9. Mematikan UMKM lokal yang sudah ada. Jika usaha yang dijalankan Kopdes Merah Putih toko sembako, LPG, pupuk, jasa digital, bisa jadi sudah dijalankan oleh UMKM lokal selama bertahun-tahun. Jika koperasi mengambil alih pasar dengan harga subsidi, UMKM bisa kalah dan gulung tikar. Risikonya: 1. Warung rakyat gulung tikar. 2. Ekonomi lokal dikuasai koperasi, bukan warga secara luas. 3. Hubungan sosial antar warga bisa terganggu. Pemberdayaan sejati bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang ikut berdaya. 10. Rendahnya partisipasi warga. Karena dibentuk dari pusat, banyak warga tidak merasa ikut dalam proses lahirnya koperasi. Mereka hanya jadi konsumen, bukan pemilik dan penggerak, sehingga tidak ada rasa memiliki dan koperasi kehilangan semangat gotong royong. Risikonya: 1. Tidak ada rasa memiliki. 2. Rapat anggota tahunan hanya formalitas. 3. Koperasi kehilangan semangat gotong royong. Tanpa partisipasi, koperasi kehilangan jantungnya. 11. Digitalisasi tidak siap. Salah satu usaha Kopdes Merah Putih dalam upaya siap digital adalah layanan digital sederhana seperti top up, SIM card, DLL. Namun, infrastruktur digital dan literasi SDM masih rendah di banyak desa, sehingga layanan digital koperasi bisa mandek dan sistem rawan error atau disalahgunakan. Risikonya: 1. Layanan digital koperasi mandek. 2. Sistem rawan error atau disalahgunakan. 3. Warga bingung mengakses layanan koperasi. Digitalisasi perlu kesiapan, bukan hanya sekadar tren. 12. Lemahnya pengawasan dan transparansi. Pengawasan terhadap pengelolaan koperasi sangat penting, terutama jika menyangkut dana besar dan kepercayaan publik. Tanpa audit independen dan laporan keuangan yang terbuka, potensi korupsi dan penyalahgunaan meningkat. Risikonya: 1. Tidak ada audit independen. 2. Laporan keuangan tidak terbuka. 3. Potensi korupsi dan penyalahgunaan meningkat. Transparansi bukan tambahan, tapi syarat utama koperasi bisa bertahan. Belajar dari masa lalu. Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk memajukan desa. Namun tanpa mitigasi risiko, program ini bisa menjadi bumerang, bahkan memperburuk ekonomi desa yang seharusnya diberdayakan. Warga desa, perangkat, dan pengambil kebijakan perlu memastikan bahwa koperasi yang lahir adalah koperasi sejati, tumbuh dari bawah, meski Kopdes Merah Putih berawal dari program nasional, dikelola secara profesional, terbuka, dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Koperasi bukan sekadar lembaga.
Ia adalah semangat kolektif yang tumbuh dari kepercayaan, kerjasama, dan kemandirian. Program Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi loncatan besar, atau jebakan baru, tergantung bagaimana ia dibangun. Kita belajar dari masa lalu. Jangan jadikan Desa Kelinci percobaan atas nama pembangunan. Koperasi sejati hanya bisa lahir dari warga, untuk warga, dan dijalankan oleh warga yang berdaya. Karena koperasi bukan soal lembaga, tapi soal semangat bersama membangun masa depan desa. Mudah-mudahan dari berbagai masukan dan kemungkinan beberapa risiko yang akan timbul, para pemangku kepentingan terutama pengurus Koperasi Desa Merah Putih bisa mengantisipasinya, dan semoga program Presiden Prabowo ini dapat berjalan dengan lancar, dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga desa. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Desa Merah Putih, rumah ekonominya kita semua. Koperasi Desa Merah Putih, Indonesia makmur, rakyat sejahtera. Koperasi Desa Merah Putih, berdaulat berdiri di kaki sendiri. Koperasi Desa Merah Putih, Indonesia makmur, rakyat sejahtera.